videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang fungsi. Ya, kemarin kita sudah menentukan domain fungsi, kemudian menentukan range dari suatu fungsi, menentukan fx ya. Jadi kalau fungsi fx-nya nggak diketahui terus ditanyakan, nah gimana caranya sudah juga. Sekarang kita lanjutkan ke sub materi berikutnya, yaitu tentang komposisi fungsi. Ya, jadi kita bahas dulu komposisi fungsi. Komposisi fungsi atau fungsi komposisi. Nah, ini disimbolkan dengan bundaran kecil biasanya ya, komposisi fungsi itu. Jadi ada yang menyebutnya FOG, FOG atau GOF, dan seterusnya. Nah, itu dibacanya adalah komposisi fungsi. Jadi, fungsi F dikomposisikan terhadap fungsi G misalnya. Nah, sekarang Miss akan langsung berikan contohnya ya. Jadi, supaya komposisi fungsi ini bisa 2 fungsi, bisa 3 fungsi. Kita belajar dulu yang 2 fungsi. Ini contohnya. Kalau ada FOG, nah, fungsi komposisi, misalnya FOG atau disimbolkan dengan GOF bisa juga. Nah, ini ya, Miss langsung ke contohnya. FOG ini simbol dulu nih. Ini artinya fungsi F dikomposisikan terhadap fungsi G. Nah, nanti akan berbeda dengan GOF. Nah, kalau ada 2 fungsi nih, kita masih bicara yang 2 fungsi. Ini yang atas dengan yang bawah hasilnya pasti berbeda. Hasil komposisi fungsinya pasti berbeda. Ya, jadi ini adalah simbol dari komposisi atau notasinya. Jadi kalau nanti kalian ketemu bundaran kecil, itu artinya komposisi fungsi. Nah, FOG dengan GOF apa yang membedakan? Yang membedakannya adalah, ini Miss uraikan dulu. Kalau ada F komposisi G dalam kurung X, ya, maka ini artinya yang di dalam itu adalah fungsi GX-nya. Jadi sesuai dengan urutan ini, kalau F komposisi G, maka di sini F dalam kurung GX. Ya, jadi fungsi GX dimasukkan ke fungsi F. Nah, beda dengan GOF. Pasti kebalikannya, ya kan? Kalau GOF berarti uraiannya ya, GOF ini jadi G dalam kurung fungsi Fx. Ya. Jadi berbeda urutan maka berbeda juga hasilnya pasti. Kalau FOG fungsi GX dimasukkan ke F. Tapi kalau GOF atau G bundaran F itu fungsi Fx yang dimasukkan ke G. Ya, jadi ini uraiannya nih. Pertama kita pahami dulu uraian dari komposisi fungsi tadi. Nah, sekarang Miss langsung beri contoh soalnya. Ya, contoh soal yang pertama. Misal sudah diketahui fungsi fx dan gx-nya ya. Jadi di satu soal, misal fx-nya itu fx sama dengan X dikurangi 3. Nah, ini kan fungsinya ada 2. Kalau kita mau menghitung fungsi komposisi, pasti minimal ada 2 fungsi yang diketahui. Ini fungsi fx-nya dan gx-nya juga sudah diketahui. Gx fungsinya itu sama dengan x kuadrat ditambah 1. Ya, ini yang diketahui. Kemudian yang ditanya atau tentukan
Ya, tentukan komposisi dari mereka. Yang pertama adalah FOG. Yang kedua kebalikannya. Jadi supaya paham perbedaannya ya. GOG. GOF. Nah, ini G komposisi dengan F. Nah, kita cek ya perbedaannya kayak gimana. Kalau sudah ke contoh biasanya lebih tergambar. Oke, lanjut. Kita hitung yang pertama dulu ya. Kita mau menghitung FOG. Fungsi GX dikomposisikan ke F. Maka kita tulis dulu yang di kotak tadi ya, uraiannya. FOG ke dalam kurung X sama dengan, tulis dulu, fungsi F di dalamnya adalah GX. Oke. Sekarang GX-nya sudah diketahui di soal, maka kamu ganti jadi F dalam kurung, GX-nya kamu ganti sesuai dengan yang ada di soal, yaitu X kuadrat tambah 1. Oke, selesai. F dalam kurung X kuadrat tambah 1. Lanjutannya adalah, ya kita selesaikan, lihat fungsi Fx. Di sini Fx itu sama dengan X dikurangi 3. Nah, sekarang X-nya kamu ganti dengan di dalam kurung. Ya, kan kalau fungsinya Fx, maka X kurangi 3. Ketika yang di dalam kurungnya itu X kuadrat ditambah 1, maka berubah juga X-nya. Jadi lanjutannya adalah X kuadrat ditambah 1, kemudian dikurangi 3. Dikurangi 3. Hasilnya kita hitung jadi X kuadrat 1 dikurangi 3 itu sama dengan min 2. Nah, udah selesai. Maka ketemu fungsinya atau komposisi fungsinya yang tadi FOG ya. FOG-nya itu sama dengan X kuadrat dikurangi 2. Nah, sekarang Miss hitung dulu ke GOF-nya ya sebelum ada pertanyaan. Nah, Miss lanjutkan dulu menghitung GOF. Kita tulis uraiannya seperti yang di kotak tadi, jadi G dalam kurung Fx. Ya, beda ya, dari urutannya saja sudah beda. Maka ini yang diganti adalah Fx-nya. Fx-nya tadi apa? Sama dengan X kurangi 3. Jadi G dalam kurung X dikurangi 3. Ya. Nah, sekarang fungsi Fx sudah diganti. Masuk ke sini. G dalam kurung X kurangi 3. Lihat fungsi Gx. Nah, fungsi Gx itu kan X kuadrat ditambah 1. Ketika yang di dalam kurungnya jadi X kurangi 3, maka X kurangi 3 pangkat 2. Di sini kan X-nya ya, yang pangkat 2 nih, yang di dalam kurung. Nah, sekarang bukan X lagi, tapi X kurangi 3 pangkat 2 ditambah 1. Oke, yang ini kita uraikan ya, X kurangi 3 pangkat 2. Kalau kalian masih bingung cara cepatnya atau lupa cara cepatnya, boleh kayak biasa X kurangi 3 dikali X kurangi 3, boleh. Kemudian ditambah 1. Nah, ini kan perkalian distributif ya, atau perkalian yang sering kalian sebut pelangi. Nah, nanti ketemu tuh hasilnya. Di sini Miss akan hitung langsung hasilnya ya. Jadi pakai cara cepat, yaitu X kuadrat dari mana? Dari X pangkat 2. Kemudian 2 dikali X dikali min 3. Ya, atau lebih mudahnya 2 dikali min 3 dulu, yaitu min 6 kali X. Nah, yang terakhir adalah ditambah 9. Dari mana 9? Dari min 3 pangkat 2. Dari min 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi sekali lagi kalau ketemu X kurangi 3 dipangkatkan 2, hasilnya bukan X kuadrat tambah 9, bukan. Yang suka dilupakan adalah ini nih, min 6X-nya ya. Min 6-nya dari mana? Dari 2 dikali min 3. Kalau di sininya beda, ya hasilnya pasti beda.
Oke. Nanti kalau kalian nggak percaya, misalnya uraiannya atau hasilnya ini, boleh pakai cara yang manual tadi. Ya, perkalian pelangi satu per satu kamu hitung. Kemudian ditambah 1. Nah, di sini lihat. Yang sejenis kamu jumlahkan. Di sini kan yang sejenis hanya 9 dan 1. Jadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah 10. Nah, ini sudah sederhana ya hasilnya. Karena ini beda jenis semua. Nggak bisa dioperasikan. Nggak bisa dikurangi ataupun dijumlahkan. Maka hasilnya adalah ini. Ya, hasilnya adalah ini. Hasilnya yaitu X kuadrat min 6X ditambah 10. Itu GOF. Beda ya hasilnya dengan tadi FOG. FOG dengan GOF itu hasilnya berbeda pasti. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Udah paham ya berarti komposisi fungsi antara FOG sama GOF. Bentar. Kirain ada yang nanya tadi. Ya, jadi itu bedanya ya, FOG sama GOF atau FOG dengan GOF. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Miss lanjutkan dulu ya. Miss lanjutkan ke contoh lain. Ke contoh yang lain. Kita komposisi dua fungsi dulu aja. Nah, gimana kalau yang ditanya itu adalah justru bukan komposisinya. Jadi komposisinya sudah diketahui, yang ditanya itu malah fungsi awalnya. Oke, Miss langsung kasih contoh ya. Ketika yang ditanyakan adalah fungsi awalnya. Contoh yang kedua. Nah, contoh 2 misalnya FOG-nya sudah diketahui. Kemudian yang ditanya adalah, oh yang ini dulu. Fx sama dengan 2x ditambah 3 dan gx-nya sama dengan x kurangi 5. Nah, yang ditanyakan tentukan F2. Ya, yang ditanya adalah F2. Jawabannya sorry ini salah. Kok F2? F komposisi G2. Nah, F komposisi G. Nah, tapi di sini bukan X lagi, tapi 2. Ya. Gimana kalau kayak gini contoh soalnya? Nah, kalau seperti ini, cara menjawabnya bisa ada 2 cara. Ya, bisa 2 cara. Miss jelaskan yang cara pertama dulu. Cara 1. Nah, untuk cara yang pertama adalah kita cari dulu FOG X-nya ya. Jadi kita cari dulu FOG X. Oke, kita uraikan seperti tadi, F dalam kurung GX. Nah, GX-nya kamu ganti F dalam kurung X kurangi 5. Kemudian dimasukkan ke fungsi F. F itu fungsinya 2X tambah 3. Berarti di sini 2 dikali yang di dalam kurung ditambah 3. Nah, sama dengan ini perkalian jadi 2X dikurangi 10. Ya, paham ya? Karena dari sini 2 dikali X kemudian 2 dikali min 5. Nah, ini ditambah 3. Oke, hasilnya jadi 2X dikurangi 7. 2X dikurangi 7. Ini adalah komposisinya ya. Fungsi komposisinya FOG.
Yang ditanya itu kalau X-nya 2 gimana? Tinggal kamu ganti aja. Sekarang kita hitung. Oh, berarti FOG dalam kurung 2. Nah, caranya tinggal kamu ganti X-nya jadi 2. 2 dikali 2 dikurangi 7. Sama dengan 4 dikurangi 7. Sama dengan min 3. Jadi jawabannya adalah min 3. Kalau tadi di contoh soal 1 itu hanya sampai fungsi komposisinya, ya, yaitu sampai 2X kurangi 7. Kalau di contoh 2 ini ditanyakan sampai ke hasilnya, jadi ke nilai fungsinya. Ya, sekarang gimana kalau cara yang kedua? Ya, masih contoh 2, tapi Miss berikan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini langsung, jadi X-nya kamu ganti jadi 2 dari awal, tapi ya kita langsung hitung FOG dalam kurung 2, ya kan itu yang ditanya ya, X-nya itu jadi 2. Nah, maka di uraiannya kamu langsung ganti X-nya jadi 2. Jadi F dalam kurung G2. G2 ya. Sama dengan F dalam kurung. Nah, kamu hitung G2. Berarti ke sini nih, ke fungsi GX, tapi X-nya kamu ganti jadi 2. Oke. Di sini Miss langsung hitung, yaitu 2 kurangi 5. Ya, 2 dikurangi 5. Langsung kita hitung jadi F dalam kurung min 3 atau negatif 3. Nah, kalau sudah F dalam kurung min 3, berarti kan dimasukkan ke fungsi fx dengan x-nya itu min 3. Langsung jadi 2 dikali min 3, asalnya 2x, jadi 2 dikali min 3 ditambah 3. Nah, ini perkalian dulu ya yang dikerjakan. Jadi negatif 6 ditambah 3. Nah, negatif 6 ditambah 3 itu hasilnya negatif 3. Oke. Sama ya hasilnya, mau cara 1 ataupun cara 2 hasilnya akan sama. Kalau salah berarti ada yang salah hitung. Ya, terserah kalian lebih mudah atau lebih paham cara 1 atau cara yang kedua. Ya, jadi boleh dipilih lebih mudah yang mana. Ini kalau yang ditanya adalah komposisi fungsi, nilai dari komposisi fungsi. Oke, udah 2 contoh soal. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Miss, tadi ini 5 dari mana, Miss? Kenapa? Ini min 5 dari ini kan ya, GX ya? Min 5 ya dari fungsi GX. Ya, Berarti, min 5-nya itu dari GX. Berarti ini yang G-nya itu diubah jadi 2 itu karena emang di sini ya, 2 itu kan dari sini. Kenapa ini jadi tiba-tiba 2 kurangi 5? Karena ke sini nih, langsung ke sini. G2 sama dengan 2 kurangi 5. Kayak gitu. Oke, terima kasih, Miss. Ya, dari situ ya. Oke, sekarang ke contoh 3. Contoh 3. Tadi soalnya ditanyakan komposisi fungsi. Terus yang kedua ditanya nilainya. Nilai dari komposisi fungsi. Nah, yang terakhir, gimana kalau yang ditanya justru fungsi awalnya? Jadi contoh 3, itu kalau ditanya fx-nya atau gx-nya. Ya, misal, sudah diketahui dari FOG-nya. Ya, jadi FOG-nya udah diketahui. Nih, di sini misalkan FOG-nya sama dengan jika FOG, ini fungsi komposisinya udah ada ya, FOG sama dengan 6X dikurangi 3. 6X kurangi 3. Terus fx-nya juga sudah diketahui. Dan fx-nya sama dengan 2x ditambah 5. 2x ditambah 5. Nah,
dari soal sudah terlihat ya, fx-nya sudah ada, komposisinya sudah ada. Maka yang ditanyakan adalah gx-nya. Tentukan gx. Tentukan fungsi gx. Nah, kadang bisa juga gx-nya udah diketahui, yang ditanya adalah fx-nya. Bisa seperti itu juga. Jadi bisa dua variasi soal ya, contoh 3 ini. Oke. Miss jawab untuk contoh 3. Nah, kita uraikan dulu dari komposisi fungsinya yang tadi ya, yang FOG, FOG. FOG dalam kurung X sama dengan F dalam kurung GX. Ya. Nah, GX-nya apakah sudah diketahui? Nah, di sini kan belum ya, GX-nya nggak ada. Kalau GX-nya belum diketahui, maka biarkan saja jadi GX. Ya. Jadi dibiarkan tetap GX. Nah, di sininya kita ganti. Ini kan F dalam kurung GX. Jadi 2 dikali GX ditambah 5. Ya. Dari mana? Dari fungsi F. Fx sama dengan 2x tambah 5. Sekarang kalau yang di dalam kurungnya diganti gx, maka jadi 2gx ditambah 5. Yang kiri sekarang. FOG kan udah diketahui di soal. Kita tulis jadi 6x kurangi 3. Ya, sampai sini ya. Kiri sudah diketahui, makanya kita ganti jadi 6x kurangi 3. Sampai sini kita pindahkan ya, kita pindahkan yang ada gx-nya. Kenapa? Karena kita kan mau nyari gx ya. Kalau pindah di sini jadi min 2gx. Ya, kayak gini. Artinya min 2 dikali gx. Nah, sama dengan ini tetap di sebelah kanan 5 min 6 ya, karena pindah min 6x, 3-nya jadi plus 2. Oke, kita lanjutkan. Jadi min 2 dikali gx sama dengan, ini bisa kita hitung. 5 tambah 3, 8. Jadi min 6x ditambah 8. Kita kan mau mencari gx. Ini masih ada min 2-nya. Maka harus pindah juga min 2-nya. Kalau asalnya perkalian, jadi pembagian. Gx sama dengan min 6x ditambah 8 dibagi min 2. Ya, tetap min 2, enggak berubah jadi plus karena dia kan jadi dibagi. Oke, kalau sudah kita hitung. Dibagi min 2 itu semuanya ya. 6-nya dibagi min 2, 8 juga dibagi min 2. Atau biar lebih paham, Miss uraikan satu persatu. Jadi 6x dibagi min 2 ditambah 8 dibagi min 2 juga. Tapi kalau yang sudah paham, nanti penulisannya bisa langsung aja, nggak usah diuraikan lagi kayak gitu. Maka gx-nya ketemu. Ya, min 6 dibagi min 2. Min dibagi min itu positif, 6 dibagi 2 itu 3. Jadi jawabannya 3x. 8 dibagi min 2. Positif dibagi negatif itu negatif. 8 dibagi 2 itu 4. Jadi negatif 4. Udah ketemu. Maka gx-nya adalah 3x dikurangi 4. Ya, jadi kayak gitu kalau yang ditanya salah satu fungsi asalnya, misalnya gx ataupun fx. Ya, caranya adalah uraikan dari komposisinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Nggak ada. Paham ya? Dari 3 contoh tadi berarti sudah paham. Kalaupun nanti ketemu nih di soal lain ya, misalnya yang ditanya itu gx sama saja, caranya sama saja. Ya, intinya ada di sini. Kalau kamu tahu bahwa FOG itu uraiannya seperti ini, maka ke bawahnya sama caranya. Hanya bedanya adalah tergantung di sininya FOG atau GOF. Nah, itu soal tentang komposisi fungsi. Jadi bisa bervariasi, bisa banyak variasinya.
Oke, karena masih ada waktu, Miss lanjut dulu yang terakhir, ini materi terakhir. Ya, yaitu tentang inverse. Oh, satu lagi. Komposisi fungsi juga bisa 3, ya, bisa 3 fungsi. Tidak selalu 2 fungsi. Kalau 3 fungsi kayak gimana, Miss? Sama saja uraiannya. Ya, misal di sini Miss berikan FGH. F komposisi G X misalnya dulu dalam kurung G dalam kurung lagi HX. Nah, kayak gini ya, kurungnya banyak. Kalau materi fungsi memang kayak gini, aljabar. Jadi lumayan abstrak, nggak seperti statistika atau peluang misalnya. Jadi lumayan harus dipahami lagi aljabarnya, konsep aljabarnya. Jadi F, G, H, maka kayak gini urutannya. Gimana kalau dibalik, Miss? H, G, F ya sama saja. Ya, tinggal lihat urutannya, berarti H dulu, G dulu, baru F. Kita kasih contoh, biar paham yang ini ya, yang 3. Komposisi dari 3 fungsi. Kalau tadi kan 2. Misal, di sini langsung Miss beri contoh. Misal, fx-nya sudah ada, gx-nya juga sudah. Kalau yang komposisi dari 3 fungsi, nanti pertanyaannya seperti ini. Jadi enggak sampai kayak contoh 3, enggak. Fx-nya udah ada, misalnya yang sederhana aja ya. 2x, terus gx-nya juga sudah ada, yaitu x tambah 1, dan hx-nya pun sudah ada. Hx sama dengan 5x kurangi 2. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan FOGH. Nah, urutannya FOGOH. Ya, ini yang ditanya. Ini bundaran ya, jadi bukan O sebetulnya, jadi seperti bundaran kecil kayak gitu tulisannya. Kayak kita hitung sesuai uraian yang tadi ya, sesuai urutannya berarti FGH. Maka di sini F dulu dalam kurung G dalam kurung lagi HX. Jadi kalau komposisi kerjanya mundur. Lihat HX-nya dulu yang diganti. HX-nya dulu yang diganti. F dalam kurung G dalam kurung HX kan sudah diketahui 5X kurangi 2. Kasih kurung lagi. Habis itu mundur lagi ke G. F dalam kurung G-nya lihat X tambah 1. Ya, yang di dalam kurungnya itu X. Maka di sini ganti. Jadi 5X kurangi 2 tambah 1. Nah, ini masih bisa sederhana ya. Kita sederhanakan dulu. 5X dikurangi 1. Oke, kalau sudah, maka ini tahap terakhir. Yaitu lihat ke fungsi F-nya. Sama dengan 2 dikali X. Oh, berarti 2 dikali yang di dalam kurung. 5X dikurangi 1. Hasilnya adalah 10X dikurangi 2. Udah, selesai. Jadi jawabannya adalah 10X dikurangi 2. Sama ya, prinsipnya sama. Mau 2 fungsi, 3 fungsi itu sama. Oke. Jadi ini komposisi dari 3 fungsi. Ya, kalau 3 fungsi seperti ini. Ingat dari belakang, digantinya mulai dari belakang. Jadi dari HX dulu, kemudian ke G-nya, baru ke F. Kalau sudah, baru kita ke submateri yang terakhir, yaitu inverse. Ya, untuk inverse. Di sini mudah-mudahan masih keburu. Inverse dari fungsi atau inverse fungsi. Nah, inverse ini simbolnya itu pangkat -1. Jadi, kalau fungsi fx itu ditulisnya fx, ya, ini kan fx simbolnya, maka inverse-nya, ya, untuk inverse-nya, inverse dari fungsi fx itu simbolnya apa? Inverse fungsi fx simbolnya adalah f pangkat -1x. Nah, ini simbolnya ya. Ini untuk simbolnya. Jadi nanti kalau ketemu, Miss, ini ada simbol
fungsi, tapi kok ada pangkat min satunya. Nah, artinya itu adalah inverse ya. Inverse itu lawannya. Nah, gimana menghitung inverse? Oke, langsung Miss beri contoh biar lebih mudah pahaminya. Misal ya, ini fx-nya udah diketahui seperti biasa. Fx sama dengan 2x ditambah 5. Tentukan inverse-nya atau tentukan f pangkat min 1 dalam kurung x. Nah, cara menjawabnya adalah tinggal kamu balik. Kita lihat ya. Fx itu kan y. Ya, perhatikan. Fx itu sama dengan y. Fx itu sama dengan y. Kita ganti saja. Oke. Kita ganti fx sama dengan 2x tambah 5. Jadi y sama dengan 2x tambah 5. Nah, gimana mencari inverse? Mencari inverse itu, ini Miss beri catatan ya, yang asalnya Y sama dengan, maka kamu ubah supaya jadi X sama dengan apa? Atau X sama dengan titik-titik. Gitu. Nah, gimana caranya? Ya, kita pindahkan. Yang ada X-nya berarti ke sebelah kiri. Min 2X sama dengan min Y ditambah 5. Ini belum X sama dengan ya, masih min 2X. Maka X sama dengan, min 2-nya pindahkan. Oke, kita pindahkan jadi min Y tambah 5 dibagi min 2. Dibagi min 2. Oke, kalau sudah maka jadinya X sama dengan, ya ini nggak ada yang bisa dibagi ya, 5 dibagi 2 kan tetap pecahan gitu hasilnya, nggak bisa dicoret. Maka biarkan tetap jadi min Y tambah 5 per 2. Atau kalau mau diubah, Y-nya jadi positif juga boleh. Ya, di sini Miss ubah nih. Kalau mau diubah juga boleh. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah ketemu X sama dengan, bentar ya, min Y ditambah 5 per min 2. Ini sudah hasilnya. Jadi jawabannya apa? F inverse dari X adalah yang asalnya Y kamu balikan lagi, ganti jadi X. Jadi min X ditambah 5 dibagi min 2. Ini sudah hasilnya, sudah ketemu. Miss, kalau saya uraikan lagi nih, misalnya jadi min X per min 2 ditambah 5 per min 2. Terus ini kan jadi positif, Miss. Jadi